Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Aku nggak tahu. Puasa Yaumul Bid tadi, besok dan lusa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak puasa tadi ya, maka teman-teman bisa berpuasa besok dan lusa ya teman-teman ya. Kamis dan Jumat ya. Siap Mbak Fatma, Mbak Jamilah ya. Oke, jadi Kamis dan Jumat ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Itu aja niatnya. Oke, suara aku jelas kan teman-teman? Jelas ya, walaupun aku mengecilkan volume suaraku jelas ya. Siap Mbak Galuh. Mbak Galuh puasa Yaumul Bid tadi ya. Tadi Kamis dan Jumat, Rabu, Kamis dan Jumat. Tapi kalau teman-teman tadi tidak berpuasa, maka bisa dilakukan di Kamis dan Jumat. Oke, siap Mbak Adiat. Oke, siap. Iya, alhamdulillah. Iya siap ya. Oke, Mbak Salma siap sehat ya teman-teman ya Mbak Caci. Ustazah, kalau lagi puasa, kalau wudhu nggak kumur-kumur. Boleh kumur-kumur, tetapi jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya airnya. Siap Mbak Nani, barokallahu lak ya Mbak Muflih, Mbak Erwin ya. Kenapa Zah kalau bicara ya mana? Alarm puasa sunnah dulu. Jam tangan belum ketemu menunya. Siap ya nanti ya. Ustazah, sholat taubat sebaiknya dilakukan berapa kali? Sebaliknya setiap hari lah, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Dia kayak sholat subuh aja, yang penting Al-Fatihah dibaca. Sengaja aku puasa sunnah, sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Siap Mbak Sundus ya. Jadi nanti teman-teman boleh bersolat sunat taubat. Dan setelah salam kiri, salam kanan, teman-teman banyak-banyak mohon ampun ya sama Allah ya. Zah, bicarakan tentang jalan-jalan di ta'lim boleh nggak? Jalan-jalan ini maksudnya gimana Kak? Kak jalan-jalan gimana? Sengaja aku oke gitu ya. Nah Ustazah, kalau puasa Senin Kamis diganti dengan niat puasa Yaumul Bid gimana? Jadi kan besok itu hari adalah puasa Senin dan Kamis sebenarnya kan. Cuman kan kebetulan dia bertepatan dengan puasa Yaumul Bid kan. Nah jadi kalau dia bertepatan dengan puasa Yaumul Bid, maka dia tergolong lakukan puasa Yaumul Bid ya. Jadi jangan Senin Kamis ya, pindah dulu ke Yaumul Bid, baru nanti lanjutkan Senin Kamisnya minggu depan ya. Siap Mbak Bubul, Bunda Syazi, Mbak Soleha. Ustazah, hari ini saya puasa, tapi kalau marah batal nggak ya? Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya berdosa. Ya. Siap Mbak Mama Fadila, teman-teman masih suka marah-marah ya. Tapi aku nggak kumur-kumur, nggak apa-apa Mbak Nani. Kumur-kumur kan sunnah, nggak wajib ya. Kemudian sholat taubat baiknya dilakukan sebelum maghrib apa sebelum tahajud, terserah. Taubat mah bebas, bisa siang bisa malam ya. Oke, apa benar kalau lagi hubungan suami istri tidak boleh menyebut nama Allah? Siapa bilang? Bahkan ada doa saat mau berhubungan badan ya. Zah, jerawat enggak, itu pecel lele bukan jerawat ya. Ustazah, sujud sahwi dalam hati apa gimana? Boleh dilafazkan guys. Boleh dilafazkan, nggak ada masalah ya. Oke, boleh dilafazkan sujud sahwi ya. Oke, kalau sujud boleh merem nggak? Boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Zah, besok Yaumul Bid ya. Besok ya, tadi Kamis dan Jumat. Jadi kalau teman-teman belum puasa Yaumul Bid hari ini, teman-teman boleh besok dan lusa ya. Siap Mbak Yentas. Ustazah, itu bukan jerawat teman-teman, tanda pemanis. Bisa aja. Siap Mbak Dwi. Oke, seperti yang aku bilang, orang keren itu kalau ada jerawat bikin heboh ya. Ustazah, besok masih bisa puasa Yaumul Bid ya teman-teman, Kamis dan Jumat. Ustazah, sholat sunat taubat dikerjakan pagi boleh. Sholat sunat taubat dikerjakan pagi boleh, nggak ada masalah. Ustazah, ada papan peringatan tulisannya ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini, itu berdosa. Ya haram berdoa untuk dicabutnya nyawa orang lain dan nyawa kita ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Musyawarah untuk jalan-jalan Kak Fitri nggak saya anjurkan di masjid karena itu membicarakan soal dunia ya. Oke,
Yaumul bid hari 3 hari berturut-turut apa gimana? Bagusnya sih 3 hari berturut-turut, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tetapi kalau teman-teman tadi nggak sempat puasa, maka teman-teman boleh puasanya Kamis dan Jumat aja. Sengaja aku makan sahur, puasa Yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Masya Allah ya. Ustazah, kalau dikasih makanan sama non-muslim boleh dimakan atau tidak? Boleh, nggak masalah. Yang penting pastikan dia, iya siap Kak Fitri. Yang penting pastikan dia itu tidak makan BABI ya teman-teman ya. Oke, Ustazah hadir ya. Ustazah puasa Yaumul bid hari Jumat puasa apakah Sabtu? Apakah Sabtu puasa lagi? Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis atau Sabtu diusahakan ya. Ustazah, apakah hukumnya kalau kita kredit? Selagi kreditnya tidak riba, nggak ada masalah. Kredit itu boleh. Cuman kalau dia riba, nggak boleh ya. Apa keutamaan puasa Yaumul bid? Faka'anna masiyamid dahr. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ustazah, kalau buka puasa Yaumul bid gimana? Nggak ada. Bukanya sama dengan buka-buka lainnya. Ustazah, siap Mbak Paijo ya. Ustazah, boleh nggak bantuin pengobatan saudara pakai uang zakat yang belum kita salurkan? Selagi saudaranya fakir, miskin boleh ya. Tapi kalau dia tidak fakir, miskin nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita wudhu di rumah, ada cucu datang sama teman laki-laki nengok, apakah wudhu kita batal? Kan ditengok doang, ditengok laki-laki nggak batal. Ustazah, saya habis ngambil wudhu, lalu kemudian cucu saya datang bersama teman laki-lakinya, apakah batal? Kurasa kalau nengok aja tak batal guys, cuma nengok doang, ngintip aja, nggak batal ya. Nah, yang batal tuh kalau bersentuhan ya, teman-teman ya. Oke, kalau bersentuhan baru batal ya. Ustazah, boleh nggak puasa Yaumul bid sehari aja? Boleh aja ya, teman-teman ya. Zah, bolehkah sholat hajat dilakukan 1 kali dalam sehari? Lebih dari 1 kali boleh, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi boleh 6 kali. Boleh 6 kali dalam kondisi 2 rakaat ya. Ustazah, kalau auratnya nampak, wudhunya nggak batal. Aurat nampak, wudhu nggak batal. Cuman nampak auratnya berdosa. Misalnya nih, kita habis ngambil wudhu, datang teman cucu kita laki-laki, kemudian teman cucu kita itu dia laki-laki. Maka tidak batal wudhu, tetapi auratnya berdosa aja kalau kelihatan. Ustazah, kalau sudah pernah melahirkan keluar dari depan pintu, itu termasuk gas apa bukan ya? Selagi dia keluar dari kubur dubur atau di antara keduanya, itu adalah bagian dari yang membatalkan wudhu ya. Selagi keluarnya dari kubur dubur atau di antara kedua lubang itu, dia termasuk membatalkan ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah aku menyimak aja? Halal. Siap Mbak Alia. Oke. Mana yang diutamakan? Sedekah dengan meminjamkan uang buat yang membutuhkan. Pahala meminjamkan uang kepada orang dengan pahala dibandingkan dengan pahala ini, pahala sedekah itu 2 bab yang berbeda. Jadi kalau bisa lakukan terserah aja, lakukan dua-duanya sih kalau bisa. Ustazah, kalau niat bayar puasa wajib, waktunya kapan? Kapanpun, kecuali di jadwal haram puasa. Jadi teman-teman boleh ganti puasa wajib kapanpun, kecuali di jadwal haram puasa. Ya, Ustazah, cucu saya susah diajak sholat, ngelawan sama orang tua. Yang penting tugas kita mengingatkan Bu. Mbak, apakah dia nanti mau atau tidak, itu urusan dia karena Allah, dengan Allah ya. Kalau saya membaca Quran dari handphone, boleh nggak kalau haid? Kalau lagi haid, boleh. Baca Quran dalam handphone, nggak ada masalah. Pak Riza, Ustazah nyimak boleh, ada pajaknya Pak? Enggak, bercanda ya guys. Ustazah, apa yang dibaca ketika kita baca Al-Quran yang ada tanda sejadahnya? Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran yang ada tanda sejadahnya, teman-teman langsung sujud aja.
teman-teman baca doa sujud sejadah. Ya, apa doa sujud sejadah? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Panjang kali. Nanti lihat di VT aku ya, teman-teman. Searching aja sujud sejadah Nela Luki. Oke? Cara mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua, tapi saya tidak tahu namanya. Tidak perlu sebut nama. Khususon ila abi wa umi. Untuk emak dan bapakku cukup, nggak perlu sebut nama mbak. Oke ya. Kalau kita sholat isya sudah kemalaman, ya kan? Boleh nggak sholat sunat qobliyah? Boleh. Jadi gini guys, teman-teman perhatikan, ini penting tentang qobliyah ya, teman-teman ya. Ini sujud sejadah ya guys. Ini sujud sejadah ya. Oke, teman-teman ini penting ya tentang sholat qobliyah. Sholat qobliyah itu bacaan sujud sejadah, boleh di screenshot nanti teman-teman hafal ya. Oke, jazakumullah ya mbak. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau kita mau melakukan qobliyah isya atau ba'diyah isya, tapi kita bangunnya tengah malam nih, jam 2 malam, jam 12 malam gitu ya. Kemudian jam 11 malam gitu ya. Kita pengen melakukan sholat isya. Masih boleh kok qobliyah dulu, sholat isya 4 rakaat lalu ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah itu bisa dilakukan selama masih ada waktu sholatnya. Selama masih ada waktu sholatnya guys. Bisa ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi misalnya sholat zuhur nih, adzan jam 12, jam 1 teman-teman sholat di rumah. Masih bisa dulu teman-teman qobliyah. Lalu teman-teman sholat zuhur 4 rakaat. Lalu kemudian ba'diyah dulu 4 rakaat gitu, ba'diyah dulu 2 rakaat gitu. Isya ada qobliyahnya mbak, tetapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa, statusnya sunnah biasa. Siap mbak Tajudin ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, kalau tinggal sholat asar apa boleh dilakukan di waktu isya? Nggak boleh ya. Siap mukena mbak Dinar ya. Witir bisa dilakukan setelah sholat isya ya Zah, boleh. Habis isya usahakan ba'diyah isya lalu kemudian witir ya. Oke, lalu kemudian witir ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Ustazah, kirimkan Ustazah Qorim Al-Fatihah atau Yasin kepada almarhum sampai kapankah? Zah malaikat Qorim ini apa Mbak Erwin? Qorim apa nih? Oke, Ustazah, bolehkah daging akikah digunakan mengajikan orang yang sudah meninggal? Boleh, yang penting dibagi dalam bentuk masak. Qobliyah isya berapa rakaat? Bisa 2 rakaat ya. Zah, sunnah muakkad cuman sol qobliyah subuh, enggak. Sebelum dan setelah zuhur juga sunnah muakkad ya, teman-teman ya. Ustazah, tanda sejadah itu gimana? Kalau teman-teman baca Al-Quran, biasanya kan di ujungnya tuh ada ayat. Ada ayat yang bulat itu kan. Nah kalau dia bacaan ayat sejadah, nanti di yang bulat itu di atasnya ada gambar sejadah. Coba aja deh, ada gambar sejadah ya teman-teman ya. Siap Mbak Tuti? Oke. Ustazah, kalau kita sholat qobliyah subuh bisa digabungkan doa setelah sholat subuh? Bisa. Kita sedekah subuh, lalu kita sholat qobliyah subuh, lalu kita sholat subuh, lalu kita doa. Ya Allah, sedekah subuh saya tadi, dengan sedekah subuh ini, sehatlah badan saya, dan seterusnya. Ustazah, apa ketika sejadah ada gambar pohon beringin, boleh dipakai enggak? Boleh aja, selagi dia tidak berbentuk pohon Natal ya. Zah, apakah anak kita dituruti gimana? Ustazah, gimana cara sholat tasbih dan bacaannya? Nah untuk sholat tasbih itu teman-teman memang sejatinya panjang caranya. Kalau teman-teman mau, saya anjurkan teman-teman buka TikTok, searching aja sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan keluar video-video aku tentang sholat sunat tasbih. Oke? Ustazah, iya siap Pak Riza. Oke. Ustazah, suami belum akikah, mana yang harus didahuluin, akikah atau kurban? Kalau suaminya udah balik, kurban lah.
ya, anjuran akikah itu hanya sampai batas balik saja. Setelah itu boleh berkurban. Dan akikah itu bukan tugas istri, bukan tugas suami, tugas orang tua dari suami ya. Oke, gitu ya. Tugas orang tua dari suami ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita mengakikahkan diri sendiri boleh, tapi dalilnya tak terlalu kuat. Misalnya aku nih dulu belum diakikahkan makku, aku mengakikahkan diriku sendiri, ada dalilnya tapi nggak terlalu kuat, maka teman-teman boleh kurban saja. Nah, tidak akikah itu kan urusan orang tua dan tidak berdosa kok kalau dia tidak mengakikahkan kita, ya. Ustazah, oke, suami belum balik, ada-ada aja. Cemana lah ini. Ustazah, iya. Kalau kita sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba azan, berhenti nggak sholatnya? Ya berhentilah. Tidak ada sholat saat azan ya, teman-teman ya. Oke, oke. Ustazah, pencerahan saya pisah rumah dengan suami 1 tahun. Alasan suami main judol. Apa itu judol? Saya pisah dengan suami 1 tahun karena suami judol. Ya, apalah ya arti judulnya aku nggak terlalu tahu, tapi yang jelas kalau pisahnya itu, pisah dengan suaminya itu hanya judi online, astagfirullahalazim. Bahasa teman-teman ini kalah pula aku. Oke, astagfirullah, judi online, judol. Lawa-lawa ya. Jadi kalau teman-teman pisah dengan suaminya, cuman pisah aja nih, bete-betean pisah, itu belum tentu jatuh talak ya. Talak itu hanya terjadi kalau suaminya ngomong talak atau istrinya yang menggugat atau salah satunya murtad dan salah satunya meninggal. Siap Mbak Una ya. Tapi kalau sekedar dia judol terus ngambek-ngambekan pisah gitu doang, itu nggak cerai loh Mbak. Nggak cerai itu. Cerai itu harus suaminya yang ngomong talak atau istrinya yang ngomong yang minta, atau istrinya yang ke pengadilan dan menggugat suaminya, atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Iya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, judol Zah. Oke, suami puasa Ramadan gak pernah bolong, tapi sayangnya tidak pernah sholat. Apa sholatnya apa puasanya diterima? Puasanya diterima, tapi nggak sholatnya berdosa. Jadi Allah itu akan menghukum kita itu satu persatu. Puasa dapat pahala. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Coba balikin. Halo? Dibalikin, Mbak, karena semua hidup. Itu air matiin depan, balikin. Ini. Sebentar ya, guys. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Halo semuanya. Oke. Bom keluar ya Allah. Bom. Oke, halo. Halo semuanya. Aman? Oke, ya. Oke. Teman-teman sehat semua ya, teman-teman ya. Oke, maaf ya guys. Oke, ya sehat ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Suara oke ya teman-teman ya. Bom.
Oke, yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya guys, aman aman aman. Oke, aku bilang ponakanku bom bom keluar, dia buka pintu. Oke, Ustazah, bolehkah memasang Ustazah, bentar ya. Ustazah, siap Mbak Dev, silahkan ya Mbak Dev ya. Oke, Mbak Dwi, oke. Kalau istri bilang balikin saya ke orang tua karena suami cuek, abai, apakah jatuh talak Zah? Kalau seandainya teman-teman pada semua jenis sholat itu bacaan iftitah itu sunnah ya, nggak wajib ya teman-teman ya. Jadi pada semua jenis sholat bacaan iftitah itu sunnah ya, nggak wajib ya teman-teman ya. Guys, suara aku apakah jelas teman-teman? Apakah suara aku jelas? Oke, Ustazah lebih mending duluan mana? Puasa Yaumul Bid atau puasa Daud? Dulu kan puasa Daud ya teman-teman ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa top 1 ya. Nomor 1 dalam ekosistem puasa sunnah. Oke. Ya, Zah. Iya, ada Ustadz jadi panitia santunan anak yatim. Ada anak tetangga yang yatim tapi dia gimana Mbak Lina? Oke, Zah, ada tetangga yang jadi panitia santunan yatim. Ada anak tetangga tapi tidak diajak santunan yatim. Coba disikapi dengan adil ya teman-teman ya. Disikapi dengan adil, bahwa kalau bisa adil. Kalau enggak berarti zolim dengan anak yatim setempat ya. Zah, bagaimana jika seseorang menempuh jarak 80 km tapi tidak melakukan jamak? Teman-teman, jamak itu adalah bagian dari rukhsah atau keringanan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau nggak diambil nggak apa-apa, tapi jamak qashar dalam sholat itu lebih baik diambil. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita tidak sombong ya, karena tidak mengambil keringanan adalah bagian dari kesombongan ya. Ustazah, setiap kali saya mendekatkan diri kepada Allah, tapi kok cobaan semakin banyak. Gak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama dengan teman-teman coba deh ngomong dengan suaminya. Bang, semakin dekat sama abang, semakin susah hidupku bang. Nah, mirip-mirip kayak gitu ya guys. Jadi gini guys, kalau kita taat sama Allah, kita berbuat baik, kita ibadah kayak gitu ya. Kita ibadah gitu ya. Allah itu pengen lihat tuh, apakah ibadah kita itu benar-benar istiqomah atau tidak. Kadang-kadang Allah kasih kita ujian untuk Allah itu melihat apakah dengan kita tetap diberi ujian, kita tetap taubat atau tidak. Dengan diberi kita ujian, kita tetap hijrah atau tidak, tetap beriman atau tidak. Kalau aku sih prinsipnya simple aja. Apapun kondisi takdirku, ibadah tetap dilakukan. Apapun kondisi takdir kita. Sebenarnya Allah itu cuma ingin melihat apakah dengan diberikan ujian kita tetap baik atau tidak. Oke? Ustazah habis berhubungan langsung sahur, mandinya habis wudhu, nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, mandinya habis sholat nggak bisa. Jadi mandilah sebelum teman-teman dalam kondisi sahur, kecuali teman-teman dalam kondisi ketiduran. Oke? Nah, kecuali teman-teman dalam kondisi ketiduran ya. Zah, bolehkah Ustazah, anak perempuan bagusnya sholat di rumah apa di musola? Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Wanita itu ke masjid tidak wajib, tetapi juga tidak dilarang. Dalam dalil dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi wanita ziarah kubur itu boleh aja ya teman-teman ya. Tidak ada larangan. Dan wanita ke masjid boleh tapi tidak ada larangan. Aku ulang ya. Jadi ziarah karena aku lihat bacaan ziarah. Dalam dalil dikatakan wanita ke masjid nih, ke masjid. Wanita itu tidak ada larangan ke masjid tapi juga tidak ada perintah ke masjid. Dalam dalil dikatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fazulahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi boleh ya teman-teman ke masjid. Nah, jadi ziarah kubur.
Ustazah, kalau sholat maghrib ketinggalan, apakah boleh dikodo dengan isya? Nggak bisa, ya. Ustazah, kalau lagi halangan, bolehkah bersolawat? Boleh. Yang dilarang itu ketika kita haid adalah sholat, kemudian puasa, sholat, puasa, kemudian baca Quran yang full Arab, kemudian dilarang kita untuk berhubungan badan. Selebihnya boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mandi junub harus wudhu dulu tidak? Jawabannya adalah tidak harus. Hanya sunnah saja, tapi tidak harus wudhu dulu ya. Oke, Ustazah, tetangga berhubungan lalu nggak mandi, mandinya habis sahur gimana Zah? Habis sahur sebelum azan masih boleh, nggak apa-apa, bomong udah masuk guys. Habis sahur sebelum azan boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Habis sahur tapi sebelum azan ya, oke ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bolehkah keinginan anak kita turuti, misalnya dia minta motor? Kalaupun keinginan anak dituruti harus dengan edukasi. Ingat, anak kalau dibesarkan dengan uang biasanya dia nggak sukses. Tapi anak dibesarkan dengan pengertian, diajarkan cara mandiri, biasanya dia adalah orang yang sukses ya. Oke. Ustazah, puasa yaumul bid bolehkah kodo puasa Ramadan? Puasa yaumul bid bolehkah kodo puasa Ramadan? Niatnya satu aja ya teman-teman ya. Jadi kalau puasa yaumul bid aja, kalau kodo ya kodo aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, beberapa tahun yang lalu, oke bentar ya, Ustazah selesai sholat isya langsung ba'diyah, boleh nggak melakukan sholat witir? Boleh. Habis isya ba'diyah lalu kemudian teman-teman witir, boleh ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah sholat isya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Oke, masih oke ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke ya, gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nggak tahu nih balik-balik dia nih. Padahal situasi sama ya. Nggak mati lampu, nggak balik-balik sih dia. Balik-balik itunya, screennya. Padahal seperti biasa, nggak mati lampu kok teman-teman ya. Oke, Ustazah, emang tadi ya, Zah lupa jumlah hutang di masa lalu. Gimana cara bayarnya? Kalau orangnya masih ada, teman-teman, ganti dengan dia lebih banyak dari apa yang hutang yang ada. Tetapi kalau seandainya dalam kondisi orangnya sudah meninggal, teman-teman boleh ganti dengan sedekah ya. Ustazah, sholat isya itu ada qobliyahnya nggak? Ada, tetapi qobliyahnya bukan. Ustazah, hari Kamis bertepatan dengan yaumul bid, niatnya gimana? Niatnya tetap puasa yaumul bid ya teman-teman ya. Niatnya tetap puasa yaumul bid ya. Oke, Ustazah, emang dosa ghibah lebih besar daripada dosa berzina? Masalahnya bukan lebih besar atau lebih kecilnya. Masalahnya adalah dosa ghibah itu mengalir selama
Ghibah itu masih menyebar. Itu masalahnya guys. Aku ulang ya. Dosa zina dilakukan satu kali, tapi dosa ghibah bisa berkali-kali selama dia masih menyebar informasinya. Contoh, ada orang yang kemudian menggosipkan orang lain kepada teman-teman semuanya. Lalu teman-teman menggosipkan pada orang lain, selagi dia masih menyebar, informasi itu masih menyebar, maka kita tetap mendapatkan dosa yang sama. Itulah ghibah, itu parahnya gitu. Makanya dalam dalil dikatakan man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha. Siapa yang menyebar keburukan orang lain maka dia mendapatkan dosa yang sama. Dia nyambung terus, itu masalahnya guys. Ustazah, saya jaga jarak dengan orang yang pernah saya tolong tapi selalu bohong sama janjinya. Intinya guys, kalau kita itu merasa orang itu tidak mengantarkan kita kepada kebaikan dan mengantarkan kita kepada dosa atau kepusingan, boleh kok kita jaga jarak, nggak ada masalah guys. Boleh kok kita jaga jarak, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Oke, Ustazah, iya. Siap Isya langsung sholat witir, nggak ada masalah. Gosip sama gibah sama nggak? Sama banget ya. Gosip sama gibah dia sama aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, jaga jarak tapi tetap menjalin ukhuwah Islamiyah. Ustazah, doa agar saat hati gelisah, ya kan? Jadi teman-teman, kalau hati kita gelisah, coba kita pikir dulu gelisahnya karena kenapa? Kalau gelisahnya karena kita pernah punya salah sama orang, maka perbanyak istighfar. Kalau kita gelisahnya karena gelisah aja nggak jelas, perbanyak baca Quran ya. Karena ada bidzikrillah tasma'innal qulub. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Dalam Quran ada zikir. Teman-teman coba keep moving. Coba diubah pelan-pelan ya teman-teman ya. Cobalah baca Quran 15 menit satu hari aja. 15 menit satu hari aja ya. Maka rasakan perbedaan kondisi hati setelah 10 hari. Atau setelah 40 hari, beda kualitasnya. Orang yang baca Quran dengan orang yang tidak baca Quran itu kualitas softwarenya beda guys. Softwarenya beda. Cara dia nyikapin masalah beda. Cara dia terpancing emosi atau tidak beda. Softwarenya beda. Coba deh baca Quran tiap hari, rasakan gimana software kita akan terupdate dengan versi terbaru. Masya Allah ya. Batasan ghibah apa Zah? Batasan ghibah itu mengganggu. Misalnya nih, ada orang yang cerita sama kita, lihat tuh dia sombong banget. Oh iya ya, itu aja udah ghibah. Mengganggu aja udah ghibah. Jadi teman-teman jangan asal anggu-anggu aja. Anggu aja nggak jelas. Mengganggu itu ghibah. Maka caranya adalah ganti ghibah dengan islah. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman sebutkan kebaikan orang yang dia ghibahkan. Atau teman-teman bantah gibahnya dia. Atau teman-teman ajak dia, udahlah nggak usah lagi kita ngomongin itu gitu guys. Karena mengganggu itu adalah ghibah. Nah Ustazah, masa sih ghibah ceritain orang? Iya. Masa nggak boleh saya ceritakan anak saya di hadapan gurunya? Boleh. Menceritakan anak di hadapan guru boleh. Tapi untuk cari solusi. Kalau untuk cari solusi itu nggak ghibah. Yang ghibah itu adalah cerita-cerita nggak jelas. Contoh misalnya nih. Makanya ada dalil, saya pelan-pelan ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang nggak ngerti kalau kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti gitu ya. Tanyakan kepada orang yang ngerti kalau kita nggak ngerti. Kalau kita menceritakan anak, menceritakan suami kepada ustadz, menceritakan anak kepada guru, itu bukan ghibah. Itu namanya islah ya. Itu namanya adalah islah. Tetapi kalau menceritakan tanpa tujuan yang jelas, itu namanya ghibah. Islah boleh, ghibah dosa. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke.
Ustazah, bolehkah kita tidak komunikasi sama saudara? Soalnya kalau kita nelpon maunya pinjam uang. Mengangkat atau tidak mengangkat telepon itu hak kita. Tapi ada baiknya jangan diputuskan komunikasi. Kalau dia minjam, tinggal bilang nggak bisa minjamin, segampang itu aja kok. Dia marah, ya udah. Yang penting kita tidak melanggar syariat ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau menyindir gimana? Menyindir itu nggak boleh guys. Tidak ada, ya islah itu sharing ya. Tapi supaya dia jadi islah, kita harus sharing kepada orang yang lebih bijaksana. Karena kalau kita sharing kepada orang yang sama kita, maka dia tidak jadi islah. Dia jadinya ribah ya. Oke, Ustazah menceritakan aib suami ke mertua gimana lah? Kan untuk cari solusi, nggak apa-apa. Tapi kalau tergantung mertuanya sih, kalau orang tua atau mertuanya malah menambah-nambah ghibah, suamiku jahat tidur terus. Terus mamanya bilang, semua laki-laki kayak gitu, tak ada yang betul dong. Jadi ghibah dia. Tapi kalau suamiku tidur terus pagi-pagi dia tidur, udahlah nak, yang penting kan dia bertanggung jawab, mungkin dia capek, kerjakan aja bagian kamu, yang penting tugas dia selesai, itu baru islah namanya. Atau ya udah nak, pelan-pelan kamu ajarkan dia biar bisa bangun pagi, itu islah namanya. Tapi kalau suami aku tuh suka bangun pagi, derita kamu lah itu, memang suamiku tuh tak betul, itu jadi ghibah dia. Jadi islah dan ghibah tergantung kepada respon orang yang menanggapi ya teman-teman ya. Makanya dalil yang tadi saya sebutkan adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita hanya boleh bertanya kepada orang yang nggak ngerti kalau kita nggak ngerti. Oke? Ustazah, aku mau tanya apa nih? Doa untuk anak yang susah diajak sholat. Kalau teman-teman pengen doa anak soleh, itu dia doanya. Ya, nah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, kabulkan aku, berikan aku anak yang soleh, gitu ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, gimana caranya meredam nafsu dunia? Nafsu dunia ndak usah diredam, nafsu dunia dikontrol. Nggak boleh hilang nafsu dunia, karena ada dalil wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Siap Mbak Yens, Mbak Teh Bintang ya. Jadi jangan ditekan, nanti jadi nggak ada nafsu dunia, jadi malas kerja, jadi malas mengejar masa depan ya. Jadi kalau ada nafsu dunia dikontrol ya, bukan dihilangkan. Sujud syukur gimana Ustazah? Sujud syukur itu sujud kalau kita lagi mendapatkan berita baik. Misalnya nih, hey anak kamu itu juara loh, langsung sujud guys. Sujud aja langsung. Halo Mbak Eli, sujud aja langsung. Baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Gitu caranya. Oke, gitu caranya ya teman-teman ya. Sujud, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Gitu ya cara sujud syukur ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sholat tahajud nggak pakai witir sah nggak sholatnya? Iya salah, nggak ada hubungannya, sama-sama sunnah. Witir tak pakai tahajud nggak pakai witir nggak ada masalah. Yang mana Mbak Fadlah? Oke. Zak, kalau suami bilang pulang aja sana ke rumah mamamu, apakah jatuh talak? Jatuh, namanya talak kinayah. Jadi dalam 3 bulan setelah ditalak itu teman-teman boleh baikan, boleh rujuk. Nah tapi kalau setelah 3 bulan mau rujuk harus nikah ulang. Itu namanya talak Mbak. Tapi biasanya orang-orang yang pulang aja lah ke rumah orang tuamu tuh gaya-gaya aja tuh Mbak. Ujung-ujungnya nanti baikan lagi tuh. Kalau dia udah 3 bulan, sebelum 3 bulan baikan itu namanya udah rujuk ya teman-teman ya. Siap Mbak Aisyah ya.
Oke, Ustazah, habis sholat witir boleh kode sholat yang udah lama. Boleh kalau teman-teman ingat jumlah sholatnya ya. Ustazah, iya. Em, Kalau berangkat umroh dari dana kur tapi yang ambil anak untuk orang tuanya. Selagi tidak riba. Kalau ada riba nggak bisa loh. Haji umroh kalau ada riba nggak bisa. Karena berarti haji umroh kalau pakai riba benar niatnya, benar niatnya salah caranya. Dia syarat diterima amal tuh ada dua. Benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, benar amalnya. Niat saya benar ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil riba tertolak dia. Niat saya benar ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil mencuri maka tertolak dia. Atau caraku benar, niatku salah. Contoh caraku benar, aku puasa Senin Kamis, tapi niatnya untuk diet. Nah itu nggak bisa. Atau aku bersolawat niatnya sekedar untuk bayar hutang tapi aku nggak sholat, itu nggak bisa. Jadi eh, kalau teman-teman beribadah pastikan niat benar, cara benar, ya kan? Nah gitu guys, oke, itu harus dipastikan, make sure niat benar, cara benar, oke. Kalau sholat tahajud udah masuk azan subuh nggak bisa. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Kalau udah azan subuh nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Kalau udah azan subuh nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah memakai kaos kaki itu wajib? Intinya nutup aurat. Kalau misalnya gamis Mbak menyentuh tanah dan kemudian Mbak pakai sepatu, nggak ada masalah. Karena jawrab dulu, karena orang dulu itu menyentuh tanah. Nah, orang sekarang itu gantung-gantung gamisnya, maka dia memakai kaos kaki ya, teman-teman ya. Ustazah, apakah juga riba? Karena admin kecil. Kalau admin bukan riba, yang riba itu ada bunga di dalam cicilannya. Kalau biaya admin nggak riba guys. Contoh aku beli pulsa ada biaya admin, aku transfer ada biaya admin, ya. Terus kemudian aku beli listrik ada biaya admin. Kalau biaya admin itu nggak riba. Yang riba itu adalah di dalam komposisi yang kita bayar dia ada bunga, itu yang nggak boleh. Terus kalau kita telat kita kena denda, itu yang riba ya. Betul sekali, kalau admin itu ujroh, upah, jasa. Jadi admin gak ada masalah, di mana orang dapat untung kalau nggak ada admin. Nah cuman kalau yang nggak boleh itu adalah misalnya kita kreditnya 1 juta nih, atau angsuran 1 juta nih ke kur gitu ya, ada bunganya 200.000 di dalamnya, maka dia berdosa, maka dia riba ya. Kalau telat kita kena denda, maka dia riba. Oke, paham ya teman-teman? Pokoknya iya Mbak Fadlah ya, pokoknya adalah selagi dia ada riba di dalamnya, ada bunga di dalamnya teman ya. Siap Mbak Derus, Assalamualaikum Mbak Erina, Mbak Mailman ya. Iya betul sekali, hari kedua ini guys ya, karena puasa Daud mantap ya. Mbak Ella, Mbak Yusma, Mbak Irma, Mbak Soleha ya. Alhamdulillah aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Siap Ibu Siti, Mbak Caci, Mbak Gusmira, Mbak Diana. Oke. Sama Sabtu Zah, hari ini aku diare. Bisa aja sih teman-teman, is okay. Cuma kalau seandainya teman-teman puasanya Rabu dan Jumat aja nggak ada problem sih, atau Jumat dan Sabtu ya. Tapi kalau sakit juga nggak usah dipaksa ya teman-teman ya. Siap Mbak Putri, Mbak Yusma ya. Oke, siap Mbak Sundu, saya selalu ya teman-teman semuanya. Aku puasa hari ini, kemarin lupa makan kuaci Zah. Kok jadi ikut-ikutan aku makan kuaci? Iya, kalau lupa sih sebenarnya teman-teman termakan nggak apa-apa, lanjutkan aja puasanya ya. Oke, siap Mbak Uma, Mbak Amira, Mbak Sulastri ya. Oke, siap. Boleh 3 hari, yang penting 3 hari. Ustazah, boleh nggak kita mengkodo puasa orang yang sudah meninggal? Tidak bisa, tapi kalau membayarkan fidyahnya bisa. Dibayarkan aja fidyahnya ya. Ustazah, apakah kita boleh berangkat umroh bersama saudara perempuan tanpa suami? Saudara perempuan itu adalah mahram kita. Dia kan mahram kita itu. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang yang tidak bisa
kita nikahi, orang yang aurat kita boleh nampak dengan dia, orang yang kita itu boleh satu atap dengan dia. Kalau ada saudara perempuan itu kan oke. Cantik jilbabnya. Ini aku nanti pilih kain yang ini untuk jilbabnya. Ini adem ya, tapi motifnya kita buat lebih unik ya. Siap Mbak Surya, tapi kainnya yang ini. Ustazah, aku baru hari ini puasanya kemarin kurang sehat, nggak ada masalah ya. Siap teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Betul sekali, siap Mbak Yeyen ya. Di Antos tuh apa tuh ya? Sama-sama Mbak Wisnu, oke siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semua di sana dan siap Mbak Salmaria. Iya benar sekali. Oke, nanti akan bisa nanti diorder ya, lagi dipersiapkan ya Mbak Ana ya. Siap, siap. Lagi dipersiapkan ya stoknya. Kalau tipis stoknya agak susah, kasihan netizen ya. Oke, siap Mbak Salma. Oke, salam ya teman-teman, sehat selalu semuanya. Siap Mbak Sulis, Mbak Mama Ida. Yang penting teman-teman sehat ya, hari ini berpuasa dengan baik ya. Nah, kalau teman-teman berpuasanya besok, berpuasanya adalah besok dan hari ini nggak puasa, boleh digabung dengan Sabtu ya. Siap Mbak Susan, udah nyampe ya, Masya Allah ya. Boleh Mbak Susan, nanti boleh COD lagi ya. Ya jadi Ustazah, boleh nggak memulai puasa kodo hari kapan saja, kapan aja boleh, tidak ada haram. Bahkan Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke siap teman-teman ya, sehat selalu di sana. Oke sebentar ya. Memajang foto wisuda perempuan di ruang tamu selagi dia nutup aurat nggak ada masalah karena bakal dilihat orang banyak ya, ya teman-teman ya. Jadi tapi kalau dia nutup aurat nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau dia nutup aurat nggak apa-apa. Hukum jualan emas secara kredit nggak ada masalah, yang penting jangan kasih denda orang kalau orang telat membayarnya. Oke, siap Mbak Ella. Ustazah, hutang bulan puasa kemarin katanya harus diganti sebelum bulan Rajab. Tidak, sebelum bulan Sya'ban ya. Mengganti puasa masih bisa kok di bulan Sya'ban, nggak ada masalah. Ya, bukan Rajab, Sya'ban enggak sih, di bulan Sya'ban masih bisa ya. Tapi kalau lebih bagusnya diganti di bulan Rajab. Kan Rajab dulu baru Sya'ban, baru Ramadan ya kan? Oke, tadi malam ngelek ya teman-teman, tadi malam ada gangguan mati lampu. Ustazah, boleh nggak sholat tahajud di jam 3.30 sebelum sholat subuh? Jawabannya adalah boleh. Yang penting tahajud itu adalah sebelum adzan subuh ya teman-teman ya. Sebelum adzan subuh masih bisa. Misalnya subuh di teman-teman itu di jam 4:20. Nah jam 4-nya itu masih kita boleh untuk sholat tahajud ya. Siap Mbak Una, Mbak Salma. Termasuk sholat witir masih bisa. Termasuk sholat witir masih bisa. Dia kan ada 3 tuh jenis sholat gitu ya. Di antaranya adalah sholat isya, tahajud, dan witir ya. Ustazah, ada yang bilang kalau memajang foto boneka patung di dalam rumah, malaikat tidak masuk. Kalau patung mutlak haram. Kalau patung bergambar dan bernyawa itu mutlak haram ya teman-teman ya. Mutlak haram kalau patung yang bernyawa. Tapi kalau dia hanya semacam foto itu banyak yang menghalalkan karena dia bukan dari hasil imajinasi, dia hanya bagian dari teknologi. Foto itu banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Tapi kalau patung manusia, patung hewan kayak gitu ya, itu banyak yang mengharamkan dan tidak ada yang menghalalkan ya, di mayoritas ulama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dibaca dulu Mbak chatnya ya. Mbak dibaca dulu chatnya, ada pertanyaan dari aku. Ini aku ngomong ke tim aku ya guys. Ustazah, membayar zakat mal bolehkah dibelikan ke barang lalu dibagi-bagi ke orang? Bolehkah zakat mal diberikan ke barang lalu dibagi-bagi ke orang? Ada baiknya zakat itu berbentuk makanan pokok karena dia ditujukan kepada orang non muslim, atau teman-teman boleh ke yang namanya uang atau bahan makanan pokok, itu jauh lebih baik ya. Ustazah, gimana kalau kita lagi puasa terus mencicipi makanan
Kalau mencicipi makanan, dia tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, gak ada masalah. Tapi kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, itu jelas membatalkan. Semoga anytime ya, Mbak siapa ya. Zah lagi haid halangan boleh nggak ziarah ke makam? Nah dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya teman-teman ya. Gambar kuda dengan rajutan tangan. Kalau dia buatan tangan, kalau dia rajutan tidak berbentuk, banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Termasuk rajutan dalam bentuk mainan binatang. Kalau bisa karena itu dibuat dengan tangan, teman-teman jangan lakukan ya. Jangan lakukan. Ustazah, iya kudus nyimak, mantap ya. Katanya tidur sehabis sholat nggak boleh. Sedangkan saya selalu ngantuk sehabis subuh. Ya, nggak bolehnya itu makruh Mbak. Siap Mbak Neneng, Mbak Sikun, Mbak Hamidah. Jadi status nggak bolehnya itu adalah makruh. Makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ya, ditinggalkan lebih baik ya teman-teman ya. Zah, hari santri apa harus pakai baju hitan anak yang di pondok? Ya enggak lah, oke. Ustazah memajang foto orang yang meninggal gimana? Memajang foto orang yang meninggal itu enggak ada masalah selagi orang yang meninggal itu menutup auratnya. Karpet gambar macan, kalau dia hasil teknologi cetak silahkan. Tapi kalau dia buatan tangan nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan siang nggak? Bisa. Masukkan dulu ke kotak amalnya di subuh hari. Nanti di waktu siang teman-teman boleh kasih ya, menyalurkannya siang. Tapi sedekahnya memasukkannya ke kotak di subuh. Jadi teman-teman sediakan kotak di rumah. Taruh di sedekah subuhnya di rumah. Nanti teman-teman menyalurkannya siang nggak ada masalah ya. Ustazah, urutan sholat malam, taubat, hajat, tahajud, witir boleh. Kebalik-balik juga nggak ada masalah. Siap Mbak Tia, iya kebalik-balik juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Boneka berbentuk binatang. Kalau boneka itu dia hasil teknologi, jadi boleh. Kecuali boneka itu dibuat dengan tangan, dia menjadi haram ya. Siap Mbak User, thank you ya, jamnya bermanfaat ya. Oke, Ustazah kalau bertengkar disuruh pulang ke rumah orang tua itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Nah nanti seandainya mereka udah rujuk lagi kan ditalak nih, namanya talak kinayah. Ya itu udah cerai namanya. Nah setelah itu sebelum 3 bulan kalau mau rujuk silahkan. Pagi diusir, sore dibujuk lagi, dekat lagi itu nggak ada masalah ya. Ustazah, witir 3 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Tentu tidak. Witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Enggak ada masalah ya. Jadi dia seperti sholat tarawih. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal ya. Pakai gelas plastik bocor boleh enggak Ustazah? Gelas plastik bocor. Kayak mana ceritanya kalau dia bocor? Oke, Ustazah, di rumah saya banyak hiasan keramik warna kuning emas berbentuk binatang. Kalau dia dibuat dengan tangan, hasil karya tangan itu nggak boleh Mbak. Lebih baik Mbak simpan aja. Tapi kalau dia hasil teknologi itu hukumnya boleh ya Mbak. Coba Mbak cari tahu dulu apakah dia itu benar-benar dalam kondisi itu ya, dalam kondisi dibuat dengan tangan atau tidak. Kalau pecah sedikit, kalau plastik nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang sompel ya teman-teman ya. Ustazah sholat isya di musola, tapi sholat ba'diyah isanya di rumah ya nggak apa-apa. Ba'diyah dan qobliyah tidak harus di rumah ya teman-teman ya. Tidak harus di masjid maksudnya. Oke. Lukisan burung merpati dan ikan koi gimana Ustazah? Kalau lukisan itu dia banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kalau dia lukisan yang bernyawa. Oke. Teman-teman, apakah perlu dibahas lagi tentang apa yang boleh dengan apa yang tidak boleh? Masih bingung ya, karena belum banyak aku sampaikan. Nah nanti
mungkin sore ya, mungkin sore lah ya, kita ulang lagi ya ceramah tentang itu ya, tentang patung tuh boleh nggak, foto itu boleh nggak, iya kan? Nah kemudian nanti sore lah ya, nanti sore coba kita ulang lagi, masih ngeblunder, karena baru sekali dua kali, biasanya nggak nangkep itu ya. Ke depan nanti kita bahas ulang-ulang ya. Sore nanti hadir habis asar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah siap. Sebelumnya nggak tahu, sekarang tahu. Thank you ya. Ustazah, kalau pas maghrib lagi perjalanan, lalu kodo sama Isa boleh nggak? Bukan kodo itu Mbak, jamak ya, di jamak maksudnya. Boleh aja kalau perjalanan Mbak lebih daripada 80 kilometer ya, lebih daripada 80 kilometer ya. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya gini, coba teman-teman gini. Pokoknya kalau dia berbentuk dan bernyawa seperti patung ikan, patung kuda, keramik gajah, berbentuk dia, bernyawa dia itu haram. Tapi kalau dia berbentuk tapi tidak bernyawa, ya seperti patung gunung, patung sawah gitu, karikatur, atau misalnya sawah ada miniatur miniatur perumahan gitu ya, maka itu hukumnya boleh ya teman-teman ya, boleh. Nah kemudian kalau dia tidak berbentuk ya, dia tidak berbentuk seperti apa? Seperti lukisan kuda, lukisan ikan, kan nggak berbentuk tapi dia bernyawa. Kan lukisan tuh nggak berbentuk, guys. Jadi nggak kayak patung kan, dia datar aja. Ya, cuman dia bernyawa. Itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Iya kan? Nah, gitu guys. Ya, tapi ada yang membolehkan kalau lukisan, tapi cuman sedikit aja yang membolehkan ya. Nah, kalau foto selagi dia walaupun dia bernyawa, ada foto orang, foto hewan gitu ya. Itu banyak yang mengharamkan ya, banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Jadi kalau kayak foto keluarga, foto orang itu hanya sedikit yang mengharamkan, banyak yang membolehkan. Diusir jadi talak Mbak. Jadi talak namanya talak kinayah. Dia talak tuh kan ada dua, ya. Pertama talak sorih, kuceraikan kau, kutalak kau, ada kalimat talaknya ya. Tapi ada lagi talak kinayah namanya. Talak kinayah ini adalah talak yang tidak ada kalimat talaknya, tapi dia termasuk talak. Contoh, pergi kau dari rumah nih, aku nggak mau lagi sama engkau, you, me, and ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, itu jatuh talak ya, namanya talak kinayah. Nah nanti dalam 3 bulan orang yang ditalak kinayah itu boleh rujuk lagi kok ya, boleh rujuk lagi, nggak ada problem ya. Cara menjawab titipan salam. Misalnya nih Mbak Gemini titipkan salam ke saya dari Mbak Lili misalnya nih. Nah, Mbak Lili S. Ustazah, Ustazah, kata Mbak Gemini. Mbak Lili titip salam ke Ustazah tuh. Nah, maka jawaban aku apa? Jawaban aku adalah alaiki wa alaihassalam ya. Alaiki wa alaihassalam. Untukmu dan untuk dia keselamatan. Kayak gitu guys. Untukmu dan untuk dia keselamatan. Alaiki wa alaihassalam. Cara rujuk kalau ngomong pisah itu jatuh talak. Cara rujuknya selagi dalam masa 3 bulan, dia boleh rujuk. Ya diusir pagi ini, malam rujuk lagi nggak ada masalah. Cuman kalau seandainya udah lebih 3 bulan, itu kalau mau rujuknya harus nikah ulang. Kalau udah lebih 3 bulan, berarti masa idahnya sudah habis ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah mainan Barbie? Kalau mainan Barbie, dia itu adalah bagian dari teknologi. Hukumnya boleh ya. Oke, ntar ya.
Oke, gitu ya, teman-teman ya. Alaiki wa alaihassalam. Diusir tapi nggak ada maksud pisah. Usir talak kinayah ya. Ustazah, saya ingin punya anak yang soleh. Sholatnya jangan ketinggalan. Doanya gimana? Doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, lukisan hewan boleh. Tetapi ada sedikit saja kok yang mengharamkan. Lukisan hewan nggak boleh ya. Hanya sedikit yang menghalalkan. Tapi kalau foto hewan boleh. Sedikit yang mengharamkan. Coba nanti sore masuk ke live ya. Kita bahas lagi ya. Piling yang udah retak dikit, retak nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah sompel, pecah ujungnya itu nggak boleh ya. Ustazah, kirim Al-Fatihah apakah boleh digabung dengan almarhum yang telah meninggal dunia? Hukumnya boleh dan boleh untuk banyak nama ya, boleh untuk banyak nama ya teman-teman ya. Kalau boneka boleh dihasil teknologi ya. Ustazah, nanti bilang sama suaminya Ibu Lila kalau pisah, kalau bertengkar suami nggak boleh ngomong pisah. Seketika suami ngomong pisah maka itu jatuh talak. Beda dengan perempuan, ngomong pisah tidak akan jatuh talak. Makanya sebagai perempuan teman-teman jangan pancing-pancing kemarahan suaminya. Udahlah bang, kita pisah aja. Terus suaminya bilang ya udah deh terserah lu aja. Itu jatuh ya, jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Oke, Ustazah, saudaraku, oke. Ustazah, lukisan atau patung bernyawa kalau tidak sempurna gak ada masalah ya. Kalau tidak sempurna tidak ada masalah ya. Ustazah, apa bisa memberikan zakat kepada adik yang masih sekolah? Selagi dia fakir, miskin, gak ada problem. Tapi kalau dia di luar fakir, miskin, itu tidak boleh ya. Pokoknya dia selagi masih fakir, miskin ya. Oke, Ustazah, ibu saya minta wakafkan di Lampung. Saya tinggal di Palembang. Gak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Wakaf itu bisa pakai transfer, bisa minta tolong orang yang meletakkan Quran itu ke masjid, semuanya bisa ya. Ustazah, kalau patung baju jualan itu adalah bagian dari teknologi ya, teman-teman ya. Dia bukan bagian dari buatan tangan, jadi nggak apa-apa. Ustazah, saudaraku setiap kali bertengkar selalu minta cerai sama istrinya. Gimana? Kalau bertengkar selalu minta cerai itu jatuh talak? Mungkin ya teman-teman ya. Mungkin dia ini nggak ngerti aja. Coba dikasih ngerti ya. Ustazah meninggalkan suami selama 7 bulan dan suami membencinya. Tapi tiba-tiba istrinya kembali. Ketika istri meninggalkan suami 7 bulan dan suami tidak mengucapkan talak serta istri tidak mengajukan gugatan, tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Talak itu hanya terjadi kalau suami yang menjatuhkan talak atau istri yang menggugat atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal dunia. Jadi kalau dia cuman pergi gitu aja, istrinya pergi tanpa diusir oleh suaminya, itu tidak jatuh talak ya teman-teman ya, tidak jatuh talak. Ustazah, jadi talak itu hanya terjadi kalau hanya dalam kondisi seperti tadi yang aku maksud ya. Atau suami istrinya pergi 2 tahun entah kemana, atau suaminya pergi 2 tahun entah kemana gitu ya. Itu tidak jatuh talak ya teman-teman ya, tidak jatuh talak kecuali dalam kondisi salah satunya mengucapkan cerai ya. Ustazah, apakah boleh Ustazah kalau kita bercerita tentang kita ke teman di dalam masjid atau musola boleh nggak? Kalau dia soal ini ya teman-teman ya. Kalau dia soal dunia nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau dia soal dunia nggak boleh. Kalau dia soal akhirat boleh ya. Oke, cara kembali kalau talak kinayah dalam 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dalam 3 bulan kalau mau rujuk tidak perlu nikah ulang. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Yayet, ngorbanin kedua orang tua yang udah meninggal. 1 kambing aja boleh atau tidak? Boleh. Jadi
misalnya ada orang tua yang meninggal, yang penting satu nama satu orang. Yang penting satu nama satu orang. Misalnya kurbankan seperti mengkurbankan atas nama bapak. Kalau kurban satu nama satu orang ya. Rujuknya rujuk aja, rujuknya seperti biasa. Jadi kalau talak satu dalam 3 bulan rujuknya rujuk aja, pulang aja udah. Kayak gitu aja, damai aja lagi. Ya udah gitu aja ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sudah jatuh talak 3 kalau suami bilang udah kita pisah baikan lagi tapi sering ngomong? Sebenarnya kalau suaminya ngerti itu adalah talak 3 ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau suaminya ngerti itu udah talak 3. Cuman kan banyak kondisi seorang suami yang mentalak istrinya itu nanti efek sampingnya dia akan menjadi talak 3. Kalau dia nggak ngerti ya nggak masalah ya. Ustazah, ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kalau istri sedang sakit, suami selingkuh, apa hukumnya? Mau istrinya cantik, mau istrinya sakit, mau istrinya tak cantik, mau istrinya dalam keadaan apapun, selingkuh itu hukumnya dosa ya teman-teman ya. Hukumnya dosa. Bentar ya. Oke, Ustazah, tolong akikah bisa dibagikan kayak kurban. Apakah akikah bisa dibagikan kayak kurban? Daging kurban dibagikan mentah, sementara daging akikah dibagikan dalam keadaan harus masak ya. Ustazah, Ustazah, kalau sedang haid apa boleh diminta sedang haid apa boleh kirim Al-Fatihah sama orang tua yang sudah meninggal? Wanita haid itu guys hanya dilarang beberapa hal. Yang pertama dia dilarang untuk sholat. Kemudian yang kedua dia dilarang untuk puasa. Yang ketiga dia dilarang untuk melakukan yang namanya berhubungan badan. Yang keempat adalah tawaf. Selebihnya mati ya Mbak Wisnu, Mbak Aish ya, Mbak Azka ya. Oke teman-teman, tiba-tiba mati ya mungkin sinyal lagi nggak oke ya teman-teman ya. Is oke teman-teman semuanya, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, gimana ya, itu signal muncul lagi teman-teman ya, sinyal kayak gitu lagi. Semoga kita tidak terhutang live kali ini ya, karena satu lagi pun belum aku bayar ya. Siap Mbak Widya, Mbak Isti, Mbak Alia, Mbak Titi, assalamualaikum ya. Kita lanjut ya teman-teman ya, semoga aman-aman aja ya guys. Siap Mbak Ella, iya Mbak Sanusi, oke ulangi ya dari awal, ngulangi dari awal iya. Iya Mbak Uminanda, maaf ya, mungkin kayaknya sinyal aku dan jangan sampai kita terhutang. Tapi kalau terhutang ya udahlah kita tawakal aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Oke, kita sampai di mana tadi guys? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Oke. Ustazah, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku juga nggak tahu tadi aku mulai dari mana. Siap Mbak Uci, jazakunallah khairan kasir ya guys. Siap Mbak Nur Korotul ya. Siap Mbak Cici. Oke, ya Rob Ustazah, ada yang mengatakan ada yang mengatakan jika sholat witir maka tidak boleh melakukan sholat yang lain. Jawabannya salah itu ya. Witir itu bukan sholat penutup ya. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat ya. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Ya, kalau witir sholat ganjil, yang penting dia ganjil guys. Yang penting tidak boleh dilakukan 2 kali guys. Ya, habis isya witir, tengah malam boleh tahajud, nggak boleh witir lagi. Atau habis isya nggak usah witir, tengah malam tahajud baru witir. Nggak ada masalah. Intinya dia tujuannya mengganjilkan sholat ya.
Jadi bukan sholat penutup sih teman-teman ya. Tujuannya adalah mengganjilkan bilangan rokaat sholat kita ya. Oke, itu dia tujuan witir ya teman-teman ya. Siap Mbak Alia, apakah boleh mengadakan acara syukuran 4 bulanan saat hamil? Syukuran itu kan bagian dari sedekah. Jadi tidak ada problem ya guys. Ustazah, iya, Ustazah, iya siap Mbak Humairo. Apa solusi kalau semangat ibadah kita menurun? Solusinya adalah dipaksakan. Yang penting kita paksakan ya teman-teman ya, dipaksakan aja. Mau kemudian dia lagi naik atau lagi rendah imannya dipaksakan. Kan tabiat iman itu al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau kita akikah salam tempel? Akikah tidak boleh nerima uang. Akikah itu hanya boleh dalam kondisi menerima barang. Jangan menerima uang ya. Jangan menerima uang, nggak boleh ya. Atau dipestokan kemudian nerima uang, itu jangan. Tetapi boleh menerima dalam bentuk barang. Ibu hamil perbanyak membaca Al-Kahfi ya teman-teman ya. Ibu hamil perbanyak membaca Al-Kahfi ya. Siap Mbak Ratih, Mbak R3. Oke, saya selalu. Ustazah, apakah wanita sholatnya lebih baik di rumah atau di masjid? Jadi yang penting berjemaah. Mau di rumah atau di masjid sama. Yang penting teman-teman berjemaah. Apakah perempuan wajib ke masjid? Tidak. Tapi apakah perempuan ke masjid itu dilarang? Juga tidak. Jadi wanita ke masjid tidak diwajibkan tapi juga tidak dilarang. Yang penting adalah diusahakan berjemaah. Di rumah usahakan berjemaah. Di masjid usahakan berjemaah. Oke. Boleh nggak perempuan ke masjid? Boleh. Dalilnya sering aku bacakan. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh dan sholat fajar apa sama Zah? Sama, itu juga dia. Qobliyah subuh dan fajar sama, itu juga dia ya. Saya pengen berjemaah tapi di rumah sendirian. Ya udah berarti ke masjid sesekali ya. Ustazah, saya punya hutang ke orang tua yang udah meninggal. Aku bayar pakai keperluan orang tua seperti tahlilan. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustaz niatkan untuk bayar hutang. Ustazah tidak wajib ke masjid tapi diperbolehkan. Benar. Ustazah qodho asar dan subuh setelah asar dan subuh boleh nggak? Selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Tapi qodho hanya boleh dilakukan kalau teman-teman ingat jumlah yang pernah ditinggalkan. Kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Ustazah qobliyah subuh 4 rakaat boleh nggak? Qobliyah subuh 2 rakaat cukup. Ya, sedekah subuh boleh nggak untuk bayar untuk bayar sekolah anak? Boleh, tapi jangan untuk anak terus, karena pada prinsipnya kita itu semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin orang banyak tersenyum akibat perbuatan kita, maka akan semakin banyak kita itu mendapatkan berkah. Jadi kata Ustazah Nela, boleh loh sedekah ke anak terus, ujung-ujungnya nanti kita nggak jadi berkah lebih banyak ya. Boleh dikasih ke orang lain ya. Oke, suara aku jelas teman-teman ya. Oke, sedekah untuk guru ngaji dan murid boleh ya. Oke. Ustazah, iya benar sekali. Siap Mbak Mama yang mana? Oke, sekali aja ya siap. Ustazah, apakah menggabungkan tayamum di sholat tahajud witir? Boleh aja teman-teman. Sekali tayamum dibolehkan aja 2 kali sholat, nggak ada masalah. Oke, sedekah subuh dengan mengisi kotak amal masjid boleh. Pergi ke masjid, masukkan ke kotak amal. Ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, nggak ada problem ya. Ustazah, bolehkah membaca surat Al-Baqarah di ayat terakhir yang kapan? Teman-teman mau baca kapan? Al-Baqarah surat yang terakhir, 3 ayat terakhir boleh dibaca, itu isinya doa. Boleh dibaca di dalam sholat juga nggak ada masalah ya. Ambil wudhu pakai handuk nggak ada masalah karena la aurat inda nafsik ya, tidak ada aurat atas diri sendiri. Oke. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak untuk pembangunan MI? Boleh. Yang penting untuk orang lain, yang penting untuk orang ya.
Ustazah, bagaimana kalau kurban tapi belum akikah? Nanti dekat-dekat dengan hari raya kurban, aku akan sampaikan informasi ini. Bahwa kurban kalau belum akikah, itu status hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu tugas kita. Oke? Ustazah, kalau sedekah ke adik saya yang belum menikah, belum kerja juga. Karena kalau sedekah ke adik saya belum menikah, gimana? Sedekah ke siapapun boleh, ke orang kaya pun boleh kalau sedekah. Apalagi ke adik yang belum menikah, dia yatim, itu boleh ya. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh kita masukin ke celengan dari musola, tapi celengannya diambil setahun sekali, nggak ada masalah. Yang penting kan kita udah aktivitas memasukkan ke celengan ya. Ustazah, mamaku suka jamaah di masjid, tapi ayahku sudah meninggal. Mamaku suka jamaah ke masjid, tapi ayahku sudah meninggal. Sebenarnya nggak ada problem teman-teman, selagi di masjid itu tidak ada kemaksiatan yang dilakukan, artinya orang tuanya tidak melakukan dosa, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Karena perempuan itu boleh ke masjid walaupun tidak diwajibkan ke masjid. Berapa rakaat sholat witir paling sedikit? Witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu endingnya. Boleh ya. Sedekah ke orang yang pemalas tidak dianjurkan. Cuman butuh kepastian apakah orang-orang itu benar-benar malas atau tidak. Gitu guys. Butuh kepastian itu. Oke. Setelah sholat kita kentut. Iya kan. Terus kita mau zikir. Apakah harus wudhu? Doa dan zikir tidak wajib wudhu. Sunnah wudhu. Teman-teman perhatikan. Bahwa wudhu itu ada 2 hukum. Yang pertama adalah wudhu itu wajib. Kapan wudhu itu wajib? Saat mau sholat, saat mau tawaf. Wajib tuh guys. Nggak bisa nggak wudhu. Tapi wudhu itu ada hukumnya yang kedua sunnah. Siap Mbak Ade, Mbak Arifah, Mbak Nasil. Kapan wudhu itu bernilai sunnah? Pertama, ketika wudhu itu mau melakukan zikir, mau berdoa, mau berhubungan badan, mau majelis taklim, mau belajar, itu sunnah. Dan 24 jam wudhu itu bernilai sunnah. So, zikir dan doa batal wudhu enggak apa-apa ya. Ustazah, doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ada yang hafal doa pelunas hutang? Itu kalau itu juga termasuk doa pelapang rezeki loh. Udah banyak ketika aku buat doa itu di video, banyak orang yang testimoni, sejak aku mengamalkan doa ini, maka suamiku jadi lebih mapan, hutangku lunas ya, dihafal ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghdini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Oke, ya Allah, jauhkan aku dari yang haram. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu. Mantap ya. Ustazah, dibaca 3 kali aja setiap habis sholat ya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Gimana mengkodo sholat yang ditinggalkan? Kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Ustazah, jadi itu dibaca 3 kali lah setiap habis sholat, bisa ya 3 kali ya. Ustazah, puasa Senin Kamis tidak sahur karena kesiangan, itu gimana? Guys, sahur bukan syarat sahnya puasa. Sahur itu hanya sunnah. Jangankan puasa Senin dan Kamis, puasa Ramadan pun kalau teman-teman gak sahur gak apa-apa.
Nah, sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Sahur itu cuman sunnah puasa, tidak wajib teman-teman. Cuman kalau teman-teman gak sahur, pertama takut lapar. Nanti denger live Ustazah Nela, dengan live-nya aku oyong-oyong. Yang kedua, dalam sahur ada berkah walaupun cuman segelas air putih. Yang ketiga, dalam sahur doa kita diijabah. Yang keempat, sebagai pembeda diri dengan orang Yahudi. Oke guys ya, Ustazah, bagaimana caranya bayar hutang puasa Ramadan? Bayar aja, ada niatnya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Tapi pengumuman puasa kodo tidak dibatalkan ya. Puasa kodo tidak boleh dibatalkan sampai teman-teman dalam kondisi betul-betul sakit. Tapi aku nggak sahur nggak apa-apa ya. Ini dari wajah-wajahnya kalau lagi puasa susah sahur nih kayaknya ya. Ustazah, baca Yasin wudhunya sunnah, mantep betul sekali ya. Siap Mbak Enti. Ustazah, akikah buat hajatan boleh, itu kan cuman metode pembagiannya aja ya. Ustazah, selalu sahur, masa iya, mantap ya. Ustazah, orang tua, aku setiap puasa sahur. Dan setiap sebelum tidur, sebelum azan itu, aku selalu minum minimal 2 liter air guys. Jadi 2 liter air. Jadi kuat kita ya. Oke, karena cairan. Oke, Ustazah punya hutang. Ustazah sahurnya air putih boleh. Zah orang tua wakofin jalan tapi sama anaknya dijual. Gimana tuh Zah? Nggak boleh. Wakaf orang nggak boleh dijual. Ada-ada aja anaknya live. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, suara aku apakah jelas teman-teman? Oke, Ustazah, kalau lagi puasa Yaumul Bid akhir bulan bisa nggak? Puasa Yaumul Bid itu biasanya bisa awal bulan dan akhir bulan. Tapi afdolnya adalah tengah bulan. 13, 14, 15 Hijriah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, solawat penarik rezeki. Kalau mau rezeki banyak, selain solawat adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya disisakan, dizakatkan dan sedekahkan, serta investasikan. Kaya nanti itu. Kita ini susah mapan, karena ketika penghasilan banyak, naik keinginan banyak. Penghasilan banyak, naik lagi keinginan banyak. Ujung-ujungnya tak ada yang tersedekahkan apalagi terinvestasikan ya. Jadi hati-hati ya. Ustazah, apakah batas selesai makan sahur pas dengar azan? Kalau teman-teman imsak, lagi Ramadan imsak, itu masih boleh makan. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia sampai azan. Kalau udah azan itu nggak boleh lagi puasa ya. Ustazah, sedekah subuh dimasukkan ke celengan 1 bulan baru dibuka. Terus dibelikan makanan dikasih ke orang. Boleh. Ustazah, tolong jelaskan cara mandi besar. Oke. Biasanya teman-teman mandi besarnya cemana ini? Gayungnya yang besar atau kamar mandinya yang besar? Mandi wajib ya teman-teman ya. Mandi wajib itu termasuk diantaranya adalah mandi junub, mandi haid, kemudian mandi nifas. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman cebok dulu. Kalau hafal baca doa. Apa doa cebok? Allahumma sin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, itu dia ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Nah, teman-teman coba itu ya. Lalu teman-teman cebok, setelah cebok bersihkan tangan. Oke. Lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya
yang namanya mandi. Disunahkan wudhu, kalau nggak wudhu nggak apa-apa. Cara mandinya gimana? Ambil air, tumpahkan ke kepalanya sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kiri sampai basah bawah. Udah gitu aja cara mandinya. Setelah itu boleh mandi pakai air seperti biasa. Setelah itu boleh mandi pakai air dan sabun seperti biasa. Itu doa cebok. Allahumma hasin farji minal fauhish. Sampai basah Mbak Wati. Boleh 3 gayung kiri, 3 gayung kanan, 3 gayung atas, 3 gayung kanan, 3 gayung kiri ya teman-teman ya. Ustazah, cara sholat jamaah yang benar. Kalau bisa ganjil Mbak Yayen. Kalau bisa nyiram air, kan kita siram tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagian kanan sampai bagian kaki gitu ya. Bagian kiri sampai bagian kaki. Boleh 3, boleh 7. Jangan digosok dulu, nggak apa-apa. Basuh aja dulu dari atas. Dia mandi junub gitu ya. Dari atas sampai bawah. Kemudian dari kanan sampai bawah. Kiri sampai bawah, gitu aja teman-teman. Gosok-gosoknya nanti nggak ada masalah ya. Nah cuman kalau kurang 3 ya boleh 7 lah, boleh 7 atau 5. Usahakan ganjil ya. Jangan Mbak Widya, atas dulu baru kiri ya, atas dulu baru kanan baru kiri. Nanti atau pakai selang boleh, pakai shower boleh. Yang enggak, baru mandi seperti biasa. Yang enggak boleh itu adalah siap Mbak Alia, kayak netizen aku. Ada yang pernah nanya, Ustazah boleh enggak mandi wajib itu kepalanya dibacuh di hotel dan kemudian badannya di rumah. Itu yang enggak boleh guys. Dan aku masih teringat pertanyaan tuh sampai sekarang ya. Jadi itu yang enggak boleh. Jadi sekali mandi aja, jangan cabut telinganya dulu dicuci di hotel, cabut giginya enggak kayak gitu guys ya kan, sekaligus ya. Oke, Ustazah, boleh nggak dosa nggak nagih hutang? Iya Mbak Danis, nagih hutang ke orang. Nagih hutang itu bukan dosa, nagih hutang itu adalah kewajiban ya. Oke, ada yang nanya kayak gitu. Oke ya. Ustazah, bagaimana menjelaskan atau mengajarkan kepada anak baca dia nggak mau sholat? Suruh aja terus dengan sabar sambil berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin gitu ya. Ustazah, saya punya kontrakan ruko 80 juta. Berapa ininya? Kalau dalam 80 juta, zakatnya berarti 4 juta. Salah aku ya. Dalam 80 juta zakatnya 2 juta. Dalam 80 juta zakatnya 2 juta. Sedikit kan? Nah, ya. Nah, Ustazah mulai